Modal sekitar semua ya? dari ya sewa tanah, lain-lain, pupuk dan sebagainya. Itu dari proses nyangkul, bibit itu 30 sampai 40. 30 sampai 40 juta. Luas lahan 3.500. 3.500. Itu sekitar 30 sampai 40 juta. Dengan hasil panen? Hasil panen berarti kalau misalkan harga sayur itu 10.000, berarti ya bisa nyampe 60-an. 60 juta. Nah, 60 70 itu. Berarti kalau dihitung bersihnya keuntungan sekitar 30. 20 sampai 30-an. Sampai 30 juta. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Di video kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai bertani kentang. Di sini di samping saya ini ada Pak Noto ya, Pak. Ada Pak Noto yang beralamatkan di mana, Pak? Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara. Nah, ini Pak Noto ini merupakan di daerah sini juga ketua kelompok tani. Ya, betul. Nah, kebetulan langsung kita ngobrol langsung bersama ketua kelompok tani sekaligus petani kentang. Ya, oh ya, baik. Kentangnya ini kentang jenis apa? Ini jenis Grand Bliss. Nah, nanti kita akan sharing-sharing nih, Pak. Bagaimana sih cara bertanam atau bertani kentang dan bagaimana perawatannya kemudian dari kemudian juga panennya mungkin ya. Mungkin pertama yang kita bahas mengenai persiapan sebelum panen. Sebelum panen. Ini yang disiapkan awal sebelum dikasih benih atau bibit apa, Pak? Biasanya tanah itu dicangkul dulu ya. Terlebih dahulu dicangkul. Terus kalau sudah dicangkul nanti kan diberi pupuk seperti kotoran ayam, mungkin bisa itu prostal mungkin. Nah, terus sudah itu nanti kan dikasih pupuk Poska. Nah, pupuk Poska atau yang sejenis itu yang NPK lah intinya. Terus nah kalau udah lah nanti ditimbun. Nah, kalau mau pakai mulsa ya diberi mulsa, kalau misalkan enggak ya paling ya nanti ditunggu 1 minggu atau 10 hari lah baru ditanamin gitu. Berarti ditimbun itu maksudnya gini ya? Ya ditimbun gitu, pupuknya itu kotoran ayam atau apa itu seperti porosal apa itu kan nanti ditimbun ya. Gitu. Kemudian dari sisi tanah kan udah, kemudian tinggal proses nanti tumbuh. Nah, kalau misalnya sudah ditanam nanti kan nunggu tumbuh. Nah, kalau misalnya sudah tumbuh nanti berarti nyemprot kalau apa ya sudah tumbuh itu yang sudah besar. Nah, misalkan seperti ini nah. Kurang lebih segitu. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, nanti kan mulai penyemprotan. Biasanya umur 20 hari. 20 hari biasanya sudah mulai nyemprot, terus nyampe umur 90 hari. Ya, 90 hari itu. 90 hari itu panennya. Terakhir nyemprot. Oh, terakhir nyemprot. Nah, terus kalau pas nunggu apa ya perawatan itu sebenarnya macam-macam sih. Umur misalkan umur 20 hari itu nyemprot, terus umur 1 bulan biasanya perawatan itu. Perawatan kalau misalkan nanti ada rumput-rumput ya nanti dicabut. Nah, itu seperti perawatannya itu. Ada yang hal khusus nggak? Maksudnya selain rumput lah atau sebenarnya nggak ada. Biasa aja. Paling air gitu. Ya, paling itu. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Balik lagi ke pertama nanam itu, Pak. Itu dalam wujud benih apa bibit? Kalau pertama tanam itu wujudnya itu benih. Benih ya? Benih. Disebar atau dilubangin dulu. Nah, terus jaraknya mau berapa? Atau 30 cm atau 35. Tapi aturannya sebenarnya itu yang bagus itu 35. 35 itu yang standar itu. Nah, tapi kan apa ya? Ada yang 30 cm ada itu. Tapi ya tetap sekitaran itu. Sekitaran itu nanti. Nanti kalau udah dilubangin terus dikasih benihnya itu 1 per 1 gitu. Di benih itu satu-satu ya? Satu-satu perawatan. Terus ada lagi nggak sebelum panen itu yang harus diperhatikan? Itu terutama
masalah semprotan. Yang faktor utama itu sebenarnya semprotan. Semprotannya semprotan apa? Nah, semprotan fungisida. Kalau musim hujan itu fungisida, dan juga itu faktor yang apa ya? Yang kalau musim-musim seperti ini yang mengganggu itu kan serangan hama itu kan, kalau musim sekarang itu serangan hama itu lebih kuat. Jadi ya insektisidanya itu ya juga harus itu lebih penting juga. Kemudian setelah perawatan yang kita sampaikan tadi, tinggal panen, berarti tidak ada yang harus disiapkan lagi? Ya nggak ada. Berarti nyemprot nyampe umur 90 misalkan, terus nanti ditunggu setengah bulan atau berapa hari gitu. Nah, kalau kentang sendiri itu tiap panen itu berapa bulan? Kalau siap panen sebenarnya sih 3,5 bulan. 3,5? 3,5 itu minimal, itu 3,5 bulan kalau sekarang. Nah, ini semua udah berapa ini yang? Kalau yang ini udah umur sebenarnya sudah 100 hari lebih sih ini sih. Satu pohon bisa dapat berapa kilo kira-kira? Ya itu nggak tentu sih, nggak tentu. Rata-rata ya 8 on lah. 8 on ya, 8 on, ada yang 7 on itu. Kalau lahannya jenengan berapa sih Pak luasnya? Luas sekitar ya 3.500-an lah. 3.000, nah, sekitar itu ya? Ya 3.500 meter itu. Oh, sekitar itu. Dengan hasil panen berapa sekali panen? Enggak tentu juga. Tapi kalau misalkan maksimal musimnya ini musim apa ya, kemarau, ya bisa mencapai 6 ton 7 ton. Tapi terpisah ya Pak, nggak cuma di sini ya? Nah, yang di sana juga ada. Iya. Harga sekarang berapa kena? Sekarang 95 10.000 lah. Ya nyampe 10.000. Sebenarnya itu lagi ada penurunan. Mah turun ya? Penurunan. Biasanya berapa? Ya 12. 12? Ya 12.000. Itu rata-rata ya? 12.000. Kalau misalkan ada kenaikan lagi ya nyampe 14. Jualnya hasil panen biasanya di mana sih Pak? Kalau jualnya hasil panen itu ada pengepulnya itu di desa. Pengepul di desa itu udah ngambilin kentang-kentang? Iya, iya seperti itu. Aman berarti? Aman. Nggak perlu khawatir, nggak perlu repot itu. Kentang sendiri merupakan tanaman yang musiman apa enggak sih Pak? Sebenarnya sih nggak ada musiman. Kalau di daerah sini itu daerah dataran tinggi itu nggak ada musiman. Cuman kalau yang maksimal itu musimnya itu kemarau harusnya. Di musim kemarau. Harusnya itu musim kemarau. Itu lebih bagus. Produksinya lebih bagus. Tapi setelah tanah ini misalnya, setelah panen kentang, terus langsung kentang lagi nggak? Enggak. Ya, enggak. Ada yang kentang lagi, cuman kebanyakan itu enggak. Nanti ditanamin wortel mungkin bisa, kobis, ya lain yang tidak kentang gitu. Kenapa kok diganti dulu, kenapa? Biasanya itu kalau misalkan pertumbuhannya itu sama yang semula yang pertama, itu hasilnya nggak maksimal, kurang, pasti kurang itu. Jadi karena jadi diganti kobis itu ya, ada fungsinya? Ada ini untuk menetralkan tanah sebenarnya. Oh, dinetralkan tanaman kobis. Iya, seperti itu. Supaya unsurnya kembali atau kembali bisa bagus lagi. Kemudian setelah 1 kali panen kobis lah misalnya, itu bisa kentang lagi. Baru bisa kentang lagi. Nah Pak, ini kalau soal hitung-hitungan nih Pak, dengan tanah sekitar 3.500 itu kan dapat berapa ton tadi? Ya sekitar 6 sampai 7 ton. Dari modal dulu ya? Ya dari modal sekitar semua ya? Dari ya sewa tanah, lain-lain pupuk dan sebagainya, itu dari proses nyangkul, bibit itu 30 sampai 40. 30 sampai 40 juta. Luas lahan 3.500. 3.500. Itu sekitar 30 sampai 40 juta. Dengan hasil panen? Hasil panen berarti kalau misalkan harga sayur itu 10.000, berarti ya bisa nyampe 60-an. 60 juta. Ya? 60 70 itu. Berarti kalau dihitung bersihnya keuntungan sekitar 30. 20 sampai 30-an. Dan itu dalam waktu berapa tadi? 3,5 bulan. Ya dikatakan paling lambat 4 bulan. Yang dijual itu kentangnya itu ada grade-nya enggak Pak? Apa dijual semua? Ya semua paling dijual paling semua dijual paling. Ini boleh nih, boleh dibuka nih. Oh boleh, boleh. Ini boleh. Enggak apa-apa Pak. Ya boleh. Grade-nya ada apa aja sih Pak?
Apa? Grade-nya. Grade itu? Kualitasnya. Oh, kualitas. Ada. Kualitas itu ada 3. Ada 3. Nah, ini yang jenis A, AB, seperti AB. Ini akan masuk AB juga, seperti itu. Nah, ini AB semua. AB semua. Itu artinya apa? AB itu yang bagus lah. Yang paling besar. Yang paling besar. Itu yang masuk sayur itu lebih bagus. Kemudian yang AB. Ini DN itu yang agak kecil lagi. Kecil lagi ini buat bibit ya bisa, buat sayur dijual sayur juga bisa. Tapi kebanyakan ya buat bibit lagi. Kalau misalkan nanam lagi ya berarti nggak usah beli lagi kalau sudah ada itu seperti itu. Nah ini juga ini nanti kan masuk bibit. Ini yang grade ketiga ya. Grade ketiga ini kan TO. Berarti yang kecil-kecil itu. Yang ini ya, ini DN sama yang TO paling kecil itu biasanya buat bibit. Buat bibit. Kalau ini pasti dijual ya. Pasti dijual. Itu pasti dijual. Ini kalau ini kan nanti kalau ada yang besar lagi, nah itu kan berarti kan dijual itu. Berarti yang hasil panen itu yang tadi 60 jutaan itu yang seperti yang ini ya, yang ini AB ya. Yang AB. Nah mungkin cukup itu dulu ya Pak ya. Oh iya ya. Kali ini teman-teman iya. mengenai pembahasan bertani kentang. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya mengenai kentang bisa tulis di kolom komentar, silahkan berdiskusi di sana. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa download aplikasi Tanilink di Google Play Store. Apabila ada salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam Tanilink TV. Bisnis agri tak pernah mati.